Assalamualaikum, balik lagi di channel jam 12. Nerusin alur cerita dari manhwa The Game That I Came From yang part ke-11. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Lingse membuat keputusan untuk satu berpisah sementara. Semuanya karena Wolfgang. Lingse yang berada di real life mengatakan ke kakek, hari ini dia akan melakukan urusan yang sangat penting dan dia akan melakukannya sendiri. Lingse sudah masuk ke dalam game. Tujuannya cuma satu, pergantian job. Sampai di lokasi pergantian job, Lingse sedikit murung melihat banyak sekali player yang juga akan mengganti jobnya. Kantor cabang transfer tempat itu dipenuhi player. Di tengah tempat itu ada satu altar yang diisi beberapa kursi yang dibentuk melingkar. Disitulah para player akan duduk untuk mendapatkan ujian. Bisa mentransfer job. Lingse mengingat kehidupannya dulu. Dia sudah mengganti jobnya. Tapi dia gagal awaken karena presentasi awakennya hanya 12%. Yang menentukan tingkat awaken sebagian kecil dari penilaian kinerja player di masa lalu dan sebagian besar penilaiannya dilakukan dari penyelesaian misi transfer job. Kedua hal ini, kinerja masa lalu dan kinerja transfer job lah yang menentukan tingkat presentase awaken. Lingse dulu gagal menyelesaikan misi transfer job membuat tingkat awakennya rendah. Dia mendapatkan tes rank C. Misi itu mengharuskannya melawan klonnya sendiri yang sudah atribut ganda. Klon itu sudah tahu pola serangan Lingse, serangan dan pertahanannya. Lingse hanya bisa bertahan melawan klonnya tanpa bisa mengalahkannya. Misi itu berbeda dengan Thief lain yang mendapatkan misi melawan bos monster yang bahkan bos dungeon itu disesuaikan dengan atribut playernya. Lingse mengira dulu dia kena sial karena misi melawan klon tidak pernah ada yang mengalaminya. Saat ini dia punya stat yang berbeda dengan kehidupannya dulu. Dia yakin misi yang dia dapatkan saat ini akan berbeda. Dan apapun misinya dia akan menyelesaikannya dan mendapatkan tingkat awaken tertinggi. Lingse maju ke altar, dia duduk di satu kursi yang punya senderan tingkat tinggi. Dan ada rupa orang tua di situ. Ukiran wajah itu berbicara. Ukiran wajah itu mengetahui kelas Lingse, statistik dan kinerjanya. Melihat hasil penilaian itu, Lingse akan mendapatkan misi tingkat A. Lingse senang dengan itu karena sudah tahu misi itu. Saat akan dikirim melakukan misi itu, lencana gloriusnya bercahaya. Ukiran wajah menunda pengiriman Lingse. Ukiran itu bilang, ini pertama kalinya dan Lingse punya nafas yang sama seperti kami. Lingse bingung sendiri mendengar itu, apa maksud dari nafas yang sama. Tubuh Lingse mulai terurai, artinya dia akan dikirim ke misi job. Lingse terkejut mendengar ukiran wajah mengatakan kalau Lingse akan menerima misi tingkat S. Lingse sudah hilang untuk melakukan misinya. Player yang melihat itu bingung, kenapa portal teleportasi yang mengirim Lingse berwarna-warni, karena seharusnya hanya warna putih. Dan mereka juga kaget kenapa Thief itu mendapatkan tingkat S. Padahal harusnya misi transfer job hanya ada tingkat A, B, C. Lingse sudah berpindah ke lokasi di suatu kota kosong. Suasananya malam hari dan berhujan lebat. Lingse mengingat kota ini. Lingse dalam hatinya mengutuk orang yang membuat nasibnya buruk. Karena di depannya sudah muncul 3 klonnya dan misinya sama, mengalahkan 3 klon itu. Lingse di kehidupannya dulu mengalami kesulitan dalam melawan klonnya sendiri yang punya atribut ganda. Dia hanya bisa bersembunyi dan bertahan melawannya. Lingse sekarang hanya meratapi nasibnya. Karena yang dia lawan bukan satu, melainkan 3 klon. 10 detik berikutnya dia akan melawan mereka dan tidak boleh pakai skill. Lingse belum punya rencana pasti. Dia memilih untuk mundur dulu menghindari pertarungan langsung. 10 detik sudah berlalu. Para klon bergerak mencari Lingse. Lingse bersembunyi di dalam gedung. Selama bersembunyi, Lingse memikirkan apa yang harus dilakukan melawan klon yang punya atribut ganda ini. Wah, apapun yang terjadi, dia harus
menaikkan tingkat awakennya. Lingse dikejutkan dengan satu klon yang sudah menemukannya dan menyerangnya. Lingse dan bayangan itu keluar gedung. Lingse mencoba menahan setiap serangan itu dengan melompat ke atap gedung. Lingse terdorong, dia terlalu lama berpikir. Klonnya terus menyerang Lingse. Lingse tidak punya waktu istirahat dan berpikir. Dia ditendang klonnya ke bawah. Karena hal itu Lingse terluka cukup parah. Klon Lingse terjun tanpa memberikan waktu Lingse untuk beristirahat. Lingse menahan setiap serangan cepat dari klonnya dan dia terkena serangan defense break. Lingse yang terkena serangan klon sudah menyerah akan nasib buruknya ini. Dia bahkan sudah menutup matanya untuk menyerah. Tapi saat itu dia ingat sesuatu. Masih ada harapan baginya untuk menyelesaikan misi tingkat S. Dia kembali mengangkat senjatanya. Lingse yang sudah mengetahui ada harapan bisa menahan setiap serangan yang datang dari klonnya. Dia sudah tahu solusi untuk misi ini. Lingse melompat untuk menghindar. Dengan cepat Lingse menghindar serangan klonnya. Dia sudah tahu solusi. Berkat serangan pertama dari klonnya itu, dia mampu menahan serangan klonnya yang punya kecepatan 2 kali lipat darinya. Tanpa banyak berpikir, Lingse menahannya. Solusinya adalah Lingse hanya perlu bergerak tanpa banyak berpikir. Walaupun klon itu punya atribut 2 kali lipat dan bisa meniru kebiasaannya, tapi itu hanya berdasarkan data, yang artinya klon itu tidak punya apa yang dimiliki Lingse, refleksnya atau disebut top time. Lingse dengan top time dia tidak boleh ragu dengan refleksnya. Kekhawatiran yang dia rasakan sebelumnya dikarenakan ketakutannya sendiri. Top time adalah bakat khusus bagi seorang manusia. Lingse sempat melupakan itu, tapi kini dia bisa menangkis dan menghindar setiap serangan dari ketiga klonnya. Lingse mulai menikmati pertarungan ini. Dia menghindar ke belakang dan memberikan hit recovery ke klon. Hit recovery skill yang menambah penyakit ke lawan dan menyebabkan tidak bisa bergerak. Walaupun kalian punya 100 kali lipat atribut pun, mekanik bukanlah sesuatu yang dapat diubah. Kalian tidak akan bisa mengalahkanku. Lingse sudah membunuh satu klonnya. 2 lainnya maju menyerang. Lingse sudah tahu arah serangan itu dan menahannya. Top time dibagi 3 tahap, pemula, terasa, dan naluriah. Lingse sudah di tahap honed atau terasa. Lingse bisa menghindar serangan klonnya dan memberikan damage tinggi ke klon lain, dan sekarang Lingse hanya tinggal melawan satu klon. Sementara itu di ruangan Stillwater yang sudah menerima kabar kalau Lingse sedang mengganti jobnya, Tiana melaporkan kalau taruhan Lingse yang masuk 10 besar sudah berhasil. Stillwater sudah mengetahui itu. Koko yang tahu sifat Lingse yang tidak akan puas kalau hanya masuk 10 besar, apalagi sekarang sudah banyak player yang awaken, dan pengaruh awaken di dunia semakin nyata dan jelas. Stillwater meminta Tiana untuk menyuruh Lingse menemuinya saat dia sudah selesai mengganti job. Tiana khawatir dengan Lingse, tapi dia percaya Lingse pasti berhasil. Sementara itu Lingse yang sudah menyelesaikan misinya, dia sangat emosi melihat hasilnya karena sistem memberitahunya kalau Lingse hanya berhasil mengganti jobnya, tapi tingkat awakennya hanya 12%, yang artinya Lingse tidak bisa awaken. Lingse emosi melihat itu. Apa yang salah dalam misinya kali ini dan mendapatkan hasil yang sama seperti sebelumnya. Tapi saat itu Lingse belum melihat secara teliti pemberitahuan kalau ada pilihan exit atau next. Lingse terjatuh lemas setelah tahu tingkat awakeningnya hanya 12%. Menjadi awaken berarti seseorang akan menerima arus khusus dari headset gaming yang mengaktifkan bagian khusus pada otak. Arus ini menyebabkan orang yang bermain game dapat menggunakan skill di dunia nyata. Evenland dikembangkan game development yang ingin mengetahui potensi tersembunyi dari manusia untuk alasan yang belum diketahui. Mereka yang sudah awaken dengan tingkat awakening yang tinggi pasti mencapai kinerja tertinggi di semua bidang.
Orang yang kuat diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah dan mereka bebas dari hukuman jika mereka melakukan kejahatan. Kalau ini sih aturannya sudah aneh banget, nggak ada aturan menghukum Awaken. Lingse de kehidupannya dulu gagal Awaken dan menjadi kalangan paling rendah. Di dunia nyata atau game dia selalu dibully dan bertahan hidup dengan cari kerja kecil-kecilan. Kehidupan tidak ada artinya bagi Lingse tanpa warna, dan Lingse tidak menikmati hidup itu. Saat terpuruk itu dia melihat ada yang aneh di pemberitahuannya. Ada pilihan untuk melanjutkan, karena yang dia tahu kalau sudah selesai misi hanya ada tanda exit untuk kembali ke lobby. Lingse memikirkan apa yang harus dia pilih. Misi tingkat S ini sangatlah aneh, dan apakah memilih next akan mempengaruhi tingkat awakennya. Lingse hampir saja memilih exit, menunggu bulan depan untuk misi selanjutnya. Tapi dia mengingat kehidupannya dulu yang hanya menjadi korban bully. Lingse tidak mau hidup seperti itu lagi. Lingse tidak akan menyerah dan dia langsung memilih pilihan next. Sistem memberitahunya kalau dia akan melakukan tahap kedua. Tingkat awakeningnya ditentukan saat dia memilih exit. Tapi tingkat awakeningnya akan ditambahkan dari tahap yang berbeda. Lingse yang mendengar itu sangat senang karena 12% itu bukan tingkat awakening finalnya. Sistem memberitahu kalau kali ini yang dia lawan 6 klon. Setelah tahap kedua selesai, hasil dari tahap pertama dapat ditambahkan. Lingse tersenyum senang. Itu yang ingin dia dengar. Lingse akan menambah sebanyak apapun dan menjalani kehidupan kali ini dengan baik. Sementara itu di ruangan Tiana, dia bersama Koko mengobrol tentang Lingse yang belum juga keluar dari pergantian job. Padahal sudah setengah hari. Berbeda dengan Koko dan Stillwater yang hanya butuh setengah jam untuk awaken. Tiana menjawab Lingse bukan orang yang suka main-main dan pasti dia ada kendala. Dia mengingat Ryuko yang juga sudah selesai awaken dengan tingkat awakeningnya 83%. Dan waktu itu Ryuko keluar kurang dari 1 jam. Koko mengganti topik tentang Shadow yang diserang Wolfang dipimpin tupai bejat, tapi Lingse tidak melaporkan itu ke Guild Master Stillwater karena kalau Wolfang tahu Shadow dari Nebulos, pasti Wolfang tidak akan berani melakukan itu. Tiana juga kaget mendengar itu karena dia tidak diberitahu sama Lingse. Dia hanya berharap Lingse berjalan dengan baik. Sementara itu Lingse yang sudah siap melawan 6 klonnya dan meningkatkan tingkat awakeningnya. Balik lagi ke Guild Nebulos, tepatnya di divisi ketiga. Terlihat Ryuko yang sudah level 25 sedang dipuja-puja player lain karena menjadi pemimpin yang baik dalam misinya. Saat ini Ryuko tidak bergabung ke divisi ketiga tapi masih di bawah naungan Shadow. Berkat Tiana yang membujuk Ryuko untuk membantu player di Guild Nebulos, Ryuko saat ini masih menunggu Lingse yang sudah 1 bulan menghilang tanpa kabar. Dia tidak tahu di mana Lingse saat ini. Tilis juga mencari kemana Lingse berada. Begitu juga dengan Dark Vader yang meminta kabar Lingse kalau dia sudah kembali. Karena kalau tidak muncul Shadow bisa-bisa bubar. Tilis saat ini melihat Lingse yang offline dan masih di level 15. Yang artinya sekarang level terendah. Dia dimarahi pamannya yang di workshop sama dengannya. Dia menunggu Lingse kembali. Jika dia tidak kembali, maka Tilis akan kembali ke workshopnya. Sementara itu di Stillwater yang menerima laporan dari Koko, Wolfang kembali membuat masalah. Kali ini tentang hak milik dungeon. Dungeon itu dibagi 6 checkpoint untuk bisa memasuki dungeon. Nomor 1-3 milik Guild Nebulos. Dan nomor 4-6 milik Guild Wolfang. Itu sudah disepakati kedua pihak. Tapi Wolfang, player yang ada di checkpoint 4 mulai menyerang checkpoint 3. Seminggu lagi dungeon itu akan digunakan untuk kompetisi Guild Resourcer. Stillwater mengatakan ke Koko untuk membalas Wolfang duluan. Dia bilang akan menyerah ke checkpoint 3, tapi Nebulos juga akan merebut milik Wolfang.
Checkpoint yang terdekat pasti dijaga ketat dan pilihan lain adalah checkpoint nomor 6 yang harus memutar dan melewati medan yang berat. Stillwater menanyakan kabar tim Shadow. Koko memberitahu kalau Lynxe sudah 1 bulan menghilang setelah masuk ke misi transfer job. Stillwater menunggu kepastian Shadow karena misi ini bergantung ada serangan kejutan dari Shadow. Kita lihat ke Lynxe yang masih di misi pergantian job. Dia sudah menyelesaikan tahap 10 misi pergantian job. Sistem memberinya selamat sudah menyelesaikan semua tahap pergantian job. Misi awakeningnya mencapai 100% dan akan menerima hadiah. Lynxe tersenyum senang, akhirnya sudah selesai. Dia melihat apa yang terjadi di bawah. Banyak sekali klon yang sudah dia bantai selama menyelesaikan tahap 10. Lynxe sudah menerima hadiahnya. Dia juga membuka kelas Dual Wield Ability. Dia mendapatkan Bone Knife of Undead Mercenary. Dia senang mendapatkan senjata itu, tapi dia marah dengan grade senjatanya. Whiteboard itu grade terendah. Tingkatan senjata mulai dari Whiteboard, Bronze, Silver, Gold, Mythic, Legendary, dan Mythical. Lynxe kecewa mendapatkan senjata itu, tapi dia kaget melihat penjelasan senjata itu. Lynxe memicu misi Domination of Mercenary. Jika Lynxe mengalahkan 300 elit menggunakan senjata ini, hadiahnya grade senjata meningkat dan bisa menggunakan 1 skill. Lynxe bisa mensummon 3 undead warrior. Lynxe memikirkan bagaimana jika dia meningkatkan grade senjata ini menjadi mythical. Saat itu Lynxe melihat tempatnya mulai memudar, yang artinya dia sudah selesai misi. Dia melalui portal. Lynxe sudah melalui portal, yang artinya dia akan kembali ke lobby. Saat itu ada suara di depannya. Muncul hologram wajah yang bersuara wanita, memberikan selamat sudah awaken dengan tingkat 100% dengan mengalahkan tahap 10, di mana ada 1536 klon tanpa menyerah sedikit pun. Menjadi awaken tingkat awakening 100% pertama. Hologram itu mengatakan Lynxe punya kekuatan tersembunyi. Lynxe mengambil rencana gloriousnya. Dari informasi hologram itu dia adalah calon Glorious One. Saat ini ada 3 calon selain Lynxe. Lynxe mengingat perkataan dari Darklands dulu. Apakah mungkin Darklands juga kandidat? Karena Lynxe menjadi awaken sempurna, dia mendapatkan hadiah khusus. Dia dapat bonus sigil. Lynxe bisa memilih kelas tambahan dan bisa mempelajari skill kelas yang dia pilih. Dia terkejut, itu artinya Lynxe menjadi dual kelas. Ada 4 sigil yang dapat dipilih Lynxe: warrior, archer, mage, dan cleric. Dia kaget dan mencoba tenang untuk memilih kelas apa yang paling baik untuknya. Lynxe tidak memilih warrior dan cleric karena nggak cocok dan dia tidak suka. Archer mungkin cocok untuk variasi serangan, tapi bagi Lynxe itu bukan perubahan yang ideal. Akhirnya pilihan Lynxe tertuju kepada mage yang punya damage luar biasa dan bisa mensummon makhluk mengerikan. Lynxe mantap memilih sigil mage untuk kelas keduanya. Muncul sigil mage di dahinya. Lynxe menjadi spell thief pertama. Setelah menerima hadiah itu, tubuhnya bercahaya. Sistem memberi selamat sudah menjadi perfect awaken. Waktunya kembali. Ryuko dan yang lainnya pasti cemas menunggunya. Lynxe sudah berhasil awaken dan akan kembali mengguncang Heavenland. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye bye.